Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mohon perhatian jemaat akan warta lisan sebagai berikut. 1. Jikalau tidak ada keberatan sah yang diajukan dari pihak jemaat, akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya pada hari Minggu 14 Desember 2014 pukul 13 waktu Indonesia Barat di GUPDI Pasar Legi Solo, Saudara Yusuf Suprapto dengan Saudari Andani. Sabtu 27 Desember 2014 pukul 11 waktu Indonesia Barat di GKI Sangkra Solo, Saudara Yohanes Kurniawante dengan Saudari Sylvia Anggraini yang akan dilayani oleh Pendeta Lukman Halim. 2. Dalam kebaktian pada hari Kamis 25 Desember 2014 akan dilayani sakramen perjamuan kudus di GKI Sangkra Solo pukul 6.30 dan 9 waktu Indonesia Barat. GKI Sangkra Bajem Wonosaren pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan GKI Sangkra Bajem Pengging pukul 07 waktu Indonesia Barat. Dimohon jemaat anggota SIDI untuk mempersiapkan diri agar dapat ikut serta dengan layak. 3. Jika tidak ada keberatan sah yang diajukan dari pihak jemaat, akan dilayankan pengakuan percaya atau SIDI, sakramen baptis kudus dewasa dan anak, serta penerimaan jemaat pada ibadah hari Kamis 25 Desember 2014 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GKI Sangkra Solo. Adapun nama saudara-saudara yang akan menerima pelayanan dimaksud dapat dibaca dalam warta jemaat. 4. Jemaat dihimbau untuk membuat hiasan Natal sesuai dengan tema-tema artikel selama masa Advent. Hiasan dapat dikumpulkan setiap minggu dalam box-box yang disediakan di teras gereja. Hiasan-hiasan itu akan dilombakan dan dihimbau agar jemaat menuliskan nama dan nomor telepon. Hiasan tersebut bisa berupa hiasan pohon Natal atau hiasan lainnya. 5. Mulai tanggal 6 sampai 10 Desember 2014, Pendeta Mungki Asasmita sedang dalam masa cuti. Bagi jemaat yang membawa HP mohon tidak diaktifkan, agar ibadah dapat berlangsung dengan hikmat. Ada tambahan satu warta, diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa sampul Natal 2014 telah dibagikan kepada jemaat, dan kepada jemaat yang belum menerima sampul Natal dipersilahkan untuk mengambil di meja warta jemaat. Mohon dukungan dan partisipasi segenap jemaat. Dan kepada saudara yang baru pertama kali menghadiri kebaktian, segenap anggota majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan menghimbau kepada saudara untuk ikut serta dalam kegiatan gerejawi. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat memberikan kekuatan kepada iman kita. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali kebaktian ini di dalam litani berhimpun yang didasari oleh Mazmur 85 secara bertanggapan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang dikasihinya, kasih dan kesetiaan akan bertemu. keadilan akan berjalan di hadapannya. Tuhan akan memberikan kebaikan Kini dan selamanya. Ibadah Minggu Advent kedua ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini marilah kita bersama-sama bersyukur oleh karena kesempatan yang indah yang kita miliki untuk berbakti kepada Allah. Sebagai wujud kebersamaan kita bersama dengan jemaat GKI Klasis Solo, maka pada ibadah minggu ini kita khususkan dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Solo. Pada kesempatan ini kita dilayani oleh Pendeta Lukas Aditya dari GKI Coyudan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Advent adalah masa penantian dan tanda bahwa kedatangan Sang Raja Damai Sejati semakin hari semakin mendekat. Sebab itu saat kita memasuki Minggu Advent yang kedua ini, kita semakin diminta untuk berdoa dan berjaga-jaga, karena sekaranglah saatnya bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan. Marilah kita menanggalkan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang dalam menyongsong kedatangannya. Sang
sungguh panjang sabar di dalam memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk hidup di dalam pertobatan. Sudahkah kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru dalam menyongsong kedatangannya? Sungguhkah kita menyadari dan menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk berbalik dari jalan dan kehendak hidup kita yang salah? Sekaranglah saatnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui kesalahan kita, untuk menyesali dan menanggalkan dosa kita, untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Diberi kesempatan secara pribadi bagi Bapak Ibu untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di tengah-tengah masa penantian kami akan kedatangan-Mu, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan memberlakukan hidup dalam kasih dan kebenaran Allah. Kami mengakui bahwa kami seringkali tidak sungguh-sungguh beriman dan berharap kepada-Mu. Kami mengakui kami tidak serius di dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Allah, kami mengakui sebagai gereja, kami sering gagal mencontoh Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan membaharui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami mengakui perilaku hidup kami kadang menjadi batu sandungan dan hambatan bagi orang lain untuk mendekat kepada Kristus. Kami mengaku terlalu sibuk mengurus diri sendiri, dan kami menciptakan begitu banyak dalih untuk mengelak dari panggilan-Mu dalam memperhatikan orang lain yang ada di luar diri dan kelompok kami. Kami sering terlalu menyibukkan diri dengan seremoni dan upacara belaka, sehingga kehilangan waktu dan tenaga dalam mengasihi dan berbuat kebajikan kepada orang lain. Kami juga seringkali tidak menaruh perhatian kepada orang-orang yang menderita di negeri ini, terutama mereka yang berada di luar gereja kami. Kami tidak mau dan tidak berani menjadi pelopor karya kasih dan karya keadilan Allah di tengah-tengah masyarakat. Kami pun jarang mengambil inisiatif untuk membela saudara-saudara kami yang lemah dan tersingkirkan. Ya Kristus, kasihanilah dan ampunilah dosa gereja-Mu. Baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dosaku padamu
3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacita selalu tunjukkan wajah gembiramu, lihat tenang di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan dari beri. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saudaraku, Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dengan menyampaikan berita keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua di tengah dunia ini. Marilah kita bersama belajar untuk senantiasa hidup dalam kebenaran dan meluruskan jalan hidup kita masing-masing. Siap meluruskan hidup kami dan mengalahkannya kepada kehendak Allah. Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu, menjadi kurban yang kudus, mulia bagimu. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau menolak manusia dan aku tak sesat. Tanamkan cinta-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Dan baharui hidupku menurut citra-Mu. Inilah kerinduanku di dalam hatiku. Limpahkanlah anugerah kepada anakmu, serta hapuskan dosanya, ya Tuhan Allahku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Marilah bersama kita memohon penyertaan Tuhan di dalam kita mendengarkan sabda-Nya. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami sungguh mengakui kebaikan dan kemurahan Allah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh diberkati dan kami sungguh disapa oleh kasih, oleh karunia dan penyertaan Allah. Kami sungguh bersyukur untuk kesabaran Allah yang terus-menerus menantikan perubahan dan pembaharuan hidup kami untuk semakin serupa dengan Kristus, untuk semakin mengikut jalan dan kehendak Allah. Kami bersyukur untuk itu ya Allah. Bahkan kami saat ini bersyukur untuk kelayakan yang Tuhan sendiri anugerahkan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Saat ini kami rindu untuk belajar lebih lagi, untuk memperjuangkan kebenaran Allah dan menyatakan kasih Allah di dalam dunia ini. Kami sungguh tekun di dalam hidup kami dalam pertobatan. Kami rindu bahwa kasih Allah boleh dirasakan banyak orang. Kami rindu bahwa kebenaran Allah boleh menjadi kebenaran yang sejati di dalam dunia ini. Kami menyerahkan setiap kami ya Tuhan ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Biarlah setiap hati kami, pikiran kami, dan perkataan kami boleh seturut dengan sabda-Mu. Di dalam nama Allah Bapa kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya, pasal yang ke-40, ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-8. Yesaya pasal 40, ayat ke-3 hingga ayat ke-8. Bacaan ini mempersaksikan seruan kepada umat untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, 'Berserulah.' Jawabku, apakah yang harus keserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari surat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-15. Surat 2 Petrus pasal ketiga, ayat 8 hingga ayat 15. Bacaan ini mempersaksikan tentang kesempatan untuk bertobat dan memperbaharui diri sebelum hari Tuhan tiba. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 hari dan 1000 tahun sama seperti satu hari.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak tercacat dan tak ternoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil diambil menurut Markus pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan diikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di sepanjang kehidupannya. Maranatha. Ya, mau tambah 30 detik lagi? Apa kabar saudara-saudara? Baik ya, puji Tuhan kalau baik-baik semua. Saudara-saudara, gimana rasanya menunggu waktu 30 detik? Bingung ya, ngapain?
Ini kayak mau nonton bioskop kali ya. Ada putarannya sekalian gitu ya. Ada apa dengan 30 detik? Ya enggak ada apa-apa sih. Ya. 30 detik itu ingin mengajak kita untuk menantikan sesuatu, menunggu sesuatu, merasakan bagaimana rasanya menunggu itu enak atau tidak, apa yang ada dalam pikiran kita. Ya. Kalau saudara-saudara mungkin di dalam gereja seperti sekarang ini menunggu kapan waktu aminnya gitu ya, terus pulang gitu ya. Tetapi kita dalam menantikan kedatangan Tuhan, ya, tema kita menanti dalam pertobatan, menunggu sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kedatangan Tuhan, apa yang kita lakukan? Menanti bukan suatu hal yang mudah. Coba seandainya menanti di dokter gigi, sedang sakit gigi. Waktu yang ditanya masih berapa lama kira-kira? Ya mungkin 20 menit lagi. Wah, 20 menit dalam penderitaan, menahan sakit gigi lagi gitu ya. Belum disuntik, belum berhenti sakitnya. Kalau kita misalkan menantikan sesuatu, melakukan sesuatu dalam waktu tertentu, bisa menjadi suatu hal yang lama, bisa menjadi suatu hal yang membosankan, bisa menjadi suatu hal yang juga menyenangkan. Tapi misalkan nonton Mahabharata, yuk sampai senang. Berapa menit? Kira-kira 25 menit lah ya. Rasanya kok cepat sekali sudah selesai gitu ya. Wah, mestinya lebih lama lagi ya. Nonton sepak bola, wah lebih lama lagi. Tapi ya enggak kerasa, sepak bola mau jam 2 pagi, jam 3 pagi dinanti-nantikan dengan sukacita. Ngantuk-ngantuk tetap bela-belain nonton. Nah, kalau perlu malah jam kerja buat tidur gitu ya. Cari kesempatan buat tidur, buat nonton sepak bola nanti. Ketika kita menantikan sesuatu, kita mempersiapkan sesuatu. Kita mau pergi, wah sebentar lagi hari libur, saya harus persiapkan sesuatu, kerjaan banyak, jadi saya kerjakan semua dulu supaya nanti cuti tenang hati ya, kerjaan sudah beres. Mau melakukan sesuatu, menantikan sesuatu, mempersiapkan sesuatu. Demikian juga kiranya dalam kehidupan iman kita, di dalam kehidupan menantikan kedatangan Raja, menantikan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Harus ada sesuatu yang kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan kita, yang muncul pasti pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang buruk. Hidup manusia mestinya menantikan sesuatu, menantikan Tuhan. Kalau tidak, apa yang mau ditunggu? Masa sih ada yang menunggu kematian itu? Ya enggak ada. Orang pasti hidup menunggu sesuatu dalam hidupnya. Ya. Dalam kehidupan kita pun demikian. Ya. Marilah kita belajar melalui tema ini, menanti dalam pertobatan. Menjadikan masa penantian kita adalah kesempatan untuk hidup dalam pertobatan. Ada kisah saudara tentang seorang kapten kapal dari sebuah negara, ya dia kapten kapal dagang. Nah, suatu saat dia melakukan perjalanan jauh pada masa-masa itu abad pertengahan kira-kira, dan dia dalam perjalanan itu diserang oleh badai besar. Ya. Singkat cerita, kapal yang dia pimpin akhirnya terhempas ke batu karang dan hancur. Dan ajaib bahwa ia selamat, namun semua awak kapalnya mati dalam kecelakaan itu. Ia terdampar di sebuah pulau kecil. Dia dalam kebingungan. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Ia tidak punya apa-apa. Dan dia hanya berharap semoga ada orang yang lewat sini. Nah, kalau zaman sekarang mungkin bisa cari kode apa gitu ya. Telepon, ya, tapi ini kan kecelakaan, lain cerita. Ya. Singkat cerita bahwa dia dalam kebingungannya, dalam keputusasaannya berhari-hari menunggu di pantai, di pulau itu, pikirannya mulai ngelantur kemana-mana. Dia hanya menanti di pantai itu, duduk dalam kebingungan, sampai akhirnya muncul dalam pikirannya, wah kalau seperti ini mati aja deh, nggak ada harapan, nggak ada satupun yang lewat di sini. Putus asa. Tetapi setelah itu dia tersadar, wah kalau begini terus betul nih saya bisa bunuh diri nih.
Karena itu ia mulai melihat sekelilingnya. Ia melihat, oh di sana ada hutan. Masuklah dia ke hutan itu. Di pulau kecil itu dia menemukan ada banyak pohon-pohonan yang menarik dengan buah-buahnya. Dan dia mulai makan di sana. Dalam hatinya dia berkata, wah, tanaman di sini bagus-bagus. Seandainya saya bisa punya perahu sampai ke sini, pasti tempat ini subur untuk membangun sebuah tanaman-tanaman dengan buah-buah yang enak seperti ini. Bisa dijual, pasti berhasil. Tetapi siapa yang jemput saya tidak tahu. Tetapi akhirnya dia memutuskan, oke, kalaupun tidak ada yang mengambil saya untuk pulang, tidak ada yang menemukan saya di pulau ini, saya bisa hidup di sini dengan buah-buahan yang enak. Dan kalau di sini tidak ada rumah, saya akan buat tempat yang nyaman untuk saya hidup. Singkat cerita, mulailah ia membangun rumah seadanya, semampunya, begitu ya. Dia mulai menikmati kehidupan di pulau itu, berdamai dengan binatang-binatang di dalamnya. Dia mulai menanam bahkan biji-bijian dari buah-buah yang bagus, sampai akhirnya pulau itu menjadi pulau yang hijau, menjadi pulau yang penuh dengan buah-buahan segar. Dan beberapa tahun kemudian barulah ia dikejutkan oleh serombongan orang datang ke pulau itu. Dia katakan, kami telah menemukan kapten. Mari Pak, kita pulang kembali ke tempat asal kita. Wah, dalam hatinya, segala sesuatu sudah kubuat di sini. Dan dia bertanya, kenapa kalian bisa menemukan saya di sini? Dan orang-orang itu menjawab, pulau ini dulu pulau yang menakutkan. Tetapi kami telah melihat waktu demi waktu, pulau ini kok menjadi semakin baik, semakin indah, semakin enak dilihat. Itu yang membuat kami tertarik untuk nilai pulau ini. Dan ternyata kami bertemu dengan kapten yang selama ini hilang. Nah, setelah singkat cerita, kita perhatikan dalam kisah ini, Tuhan ingin mengatakan melalui kisah ini bahwa ketika kita berfokus pada kediaman kita, keheningan kita, tidak berpikir apa yang bisa kita capai, kita berpikir negatif, tidak ada sesuatu yang maju, yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita membawa perubahan. Tapi setiap orang yang menantikan pertolongan dengan melakukan sesuatu yang berharga akan membawa dampak yang besar, yang akan menolong bukan hanya dirinya, tetapi juga orang lain. Karena pulau itu akhirnya menjadi sebuah tempat pelabuhan untuk pemberhentian kapal-kapal yang menghadapi badai. Kita perhatikan saudara-saudara, masa penantian kita memang bukan suatu hal yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tetapi janganlah kita tinggal untuk melihat, menyesali permasalahan, meratapi pergumulan hidup kita, meratapi penderitaan. Itu tidak akan meringankan beban hidup kita dan tidak akan membawa kita kemana-mana. Tidak menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Masa penantian kita akan menjadi sia-sia. Tetapi marilah kita diajak untuk berpikir positif, melakukan hal-hal yang dapat kita kerjakan. Penantian itu akan menjadi sesuatu yang berguna ketika kita mau melakukan sesuatu yang sederhana, yang kecil, tetapi yang penting adalah yang berguna. Inilah sebuah bukti bagaimana Yesaya boleh mengatakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nabi Yesaya mengingatkan supaya umat Israel mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan cara hidup dalam pertobatan. Karena manusia itu hidupnya sama seperti rumput, dengan cepat dia akan menjadi kering, bunga yang cepat akan menjadi layu. Tapi dikatakan firman Tuhan sajalah yang akan kekal selama-lamanya. Yang saya heran adalah banyak orang tidak mau menerima firman Tuhan dalam hidupnya. Kalaupun ia menerima, mungkin ia hanya menyimpannya saja, tetapi tidak melakukannya. Dan dalam masa Advent yang kedua ini, kita diingatkan firman Tuhan adalah alat kita untuk berkaca. Sehingga kita menyadari apa yang harus kita lakukan, pertobatan apa yang harus kita perbuat. Firman Tuhan itu bukan sesuatu yang untuk menghakimi orang lain. Wah, ini kamu dosanya di sini, begitu ya. Tetapi justru sebaliknya, firman itu sesungguhnya adalah alat
untuk membersihkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu menuntun kita untuk hidup dalam pertobatan. Ketika dunia mengajarkan kemarahan, umbar aja. Kebencian, beritakan fitnah. Firman Tuhan katakan apa yang benar. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Jikalau engkau dimusuhi, engkau dibenci, kasihilah. Doakanlah mereka. Bukankah firman itu yang semestinya menjadi jalan kita, mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ia yang akan datang sebagai raja, pembawa damai. Tetapi raja damai itulah yang akan membawa juga penghakiman, hakim yang adil. Tidak ada yang dapat menipu dia. Manusia bisa menipu, tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Manusia bisa berlaku tidak adil, Tuhan selalu berlaku adil. Karena itu saudaraku, apa yang kita persiapkan? Tipuan-tipuankah buat Tuhan? Tuhan, saya rajin beribadah, saya orang baik, saya pantas masuk surga. Ataukah dengan kerendahan hati, kita adalah orang-orang yang mau hidup dalam pertobatan, yang mengatakan Tuhan benar, aku mau melakukan sesuatu yang baik tetapi aku sering gagal. Aku mau mengampuni tapi hatiku begitu sakit. Aku mau taat tetapi godaan itu begitu besar menghantam. Tapi aku terus mau berjuang. Walaupun aku gagal, aku mau mencoba lagi, dan mencoba lagi. Aku mau kerjakan pertobatan hidupku walaupun berat. Apakah pengakuan itu muncul dalam hidup kita? Karena firman Tuhan mengatakan pertobatan itu hendaknya dilakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Karena ada loh orang yang sukanya menunda pertobatannya. Bahkan ada orang-orang yang tidak mau bertobat. Kenapa? Karena merasa saya tidak salah kok, masa harus bertobat. Padahal firman Tuhan dengan jelas katakan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua orang jatuh dalam dosa. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar melihat di dalam setiap persoalan dalam kehidupan kita selalu ada salah kita. Aku bersalah. Ketika ketidakadilan merajalela, kita bisa katakan yang salah tuh itu yang tidak adil. Yang salah tuh si dia tuh yang buat banyak persoalan. Dia yang tidak mau melakukan sesuatu. Kita sendiri juga tidak melakukan apa-apa. Bukankah sebetulnya kita pun ikut ambil bagian di dalam kesalahan ini? Ketika kita sebagai gereja Tuhan tidak berani menyatakan keadilan, tidak berani menyerukan kebenaran, bukankah kita ambil bagian dalam menjerumuskan dunia dalam ketidakadilan dan ketidakbenaran? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu marilah kita menantikan kedatangannya dalam pertobatan hidup, mengerjakan keselamatan, yaitu dengan berubah seturut dengan firman-Nya. Menantikan kerajaan Allah akan menjadi hal yang memang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dikerjakan. Pertobatan membawa kerajaan Allah, membawa kasih Tuhan hadir di tengah-tengah dunia. Kita mulai dari diri kita, di tengah-tengah keluarga. Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, apa yang kita buat dengan keluarga kita? Adakah kita membuat keluarga kita hidup di dalam pertengkaran, permusuhan, kebencian? Itukah yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan ketika Ia datang? Bukankah keluarga tempat kita juga untuk menguji diri kita? Sudahkah kita hidup dalam pertobatan? Bukan keinginanku, tetapi keinginan kebaikan bagi pasanganku, kebaikan bagi anak-anakku, kebaikan bagi orang tuaku. Ketika dunia mengajarkan kita untuk memenuhi keinginan diri kita, Kristus menunjukkan jalan, yaitu Ia memberikan apa yang menjadi kebutuhan umat manusia. Jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, ada keinginan kalau bisa tidak usah menderita, jangan kesalib, tapi bukan kehendakku, kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang jadi.
Apakah kita berani juga mengatakan, aku sih inginnya senang-senang sendiri, tapi bukan kehendakku. Firman Tuhan katakan bahwa mengasihi berarti memberikan yang terbaik buat pasanganku, bukan meminta yang terbaik bagi diriku. Beranikah kita mengutamakan firman Tuhan itu sebagai jalan pertobatan kita? Atau kita lebih memilih kesenangan, kenyamanan kita sendiri? Firman Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengampuni sebagai jalan kehidupan orang-orang yang dalam pertobatan. Tetapi kita katakan, tidak bisa, aku jengkel banget sama orang ini, aku benci dia, aku tidak bisa mengampuni dia. Apakah itu yang ada dalam kehidupan kita? Hari ini kita diingatkan, jikalau Kristus adalah Raja, kita sungguh-sungguh mengakui dia sebagai Raja. Dia yang berfirman, kasihilah sesamamu. Apakah itu juga menjadi titah buat hidup kita? Apakah kita membiarkan Kristus merajai hidup kita? Atau jangan-jangan yang menjadi raja adalah diri kita sendiri? Titah raja mestinya didengar, dilakukan. Keinginan siapa yang kita dengarkan, yang kita lakukan? Banyak orang lupa dia ingin menguasai firman Tuhan, tetapi dia tidak dikuasai oleh firman-Nya. Bukankah seharusnya kehidupan umat Tuhan dikuasai oleh firman-Nya? Itulah wujud dari pertobatan. Mengakui bahwa aku adalah manusia yang berdosa. Hanya firman-Nya lah yang benar. Firman-Nya lah jalan yang harus aku tempuh, yang harus aku lalui. Walaupun harus tertatih dan terjatuh, aku mau hidup dalam firman-Nya. Mari kita nantikan kedatangan Tuhan dengan cara yang demikian. Jangan ditunda. Kenapa, saudara? Karena orang-orang yang menunda pertobatannya adalah orang-orang yang membuat orang lain tobat kalau ketemu kita. Wah, kalau ketemu orang itu enggak deh, tobat saya, enggak bisa ngomong, percuma. Maunya menang sendiri. Orang-orang yang menunda pertobatannya, orang-orang yang mendukakan hati Tuhan. Aku mau ikut Tuhan, aku mau terima baptis, tapi hidupnya setelah dibaptis tetap aja tidak ada perubahan. Ya, sukanya menyakiti sesamanya, sukanya menyombongkan diri, dan orang-orang akan mengatakan, waduh, susah ketemu orang seperti ini. Apakah itu kehidupan kita? Apa yang sudah kita persiapkan bagi Tuhan? Jalan itu adalah hati kita yang melakukan firman-Nya. Marilah kita belajar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, segera melakukan pertobatan kita setiap kali kita mendengarkan akan sabdanya. Setiap kali kita melihat Kristus, marilah kita ingat bahwa Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Marilah kita tinggal tetap di dalam kasih-Nya. Yohanes Pembaptis dalam berita Injil menyuarakan pertobatan itu. Jangan ditunda, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hidup manusia begitu singkat. Kalau orang menunda, celaka. Saudara pernah bekerja? Ketika saudara bekerja, saudara dapat kerjaan gitu ya, tugas-tugas, lalu bilang, wah deadline-nya masih lama, besok masih bisa. Terus gitu ya, oke besoknya lagi kasih tambah tugas lagi. Wah ada tambahan tugas satu lagi, enggak apa-apa, besok masih ada waktu. Begitu dekat waktunya, waduh tugasku kok banyak sekali ya, enggak sempat, terlambat. Menunda pertobatan kita akan membuat kita terlambat untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ketika Tuhan datang seperti pencuri, kita tidak siap, terkejut. Dan apa yang terjadi ketika orang mengerjakan tugasnya dengan cepat-cepat? Dia menjadi orang yang marah. Ada anaknya datang, entar masih bikin tugas, jangan ganggu. Wah, itu ya. Yang sakit orang-orang di sekelilingnya. Menunda pertobatan bukan menyakiti diri kita sendiri saja, tapi juga akan menyakitkan bagi orang lain. Firman Tuhan katakan, dalam kerendahan hati
marilah kita menantikan Kristus dalam pertobatan. Dari seluruh perenungan kita hari ini, marilah kita meriksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita menantikannya, kedatangan Tuhan sebagai hakim, sebagai Raja damai yang akan menghakimi dunia dengan keadilan? Jikalau kita tidak berlaku adil di tengah-tengah keluarga kita, tidak adil terhadap istri kita yang sudah bekerja seharian, pulang rumah masih harus membersihkan rumah, ngurus anak-anak. Jikalau kita sebagai istri tidak berlaku adil terhadap suami yang sudah bekerja keras, tetapi masih dituntut untuk memenuhi keinginan-keinginan kita yang mungkin begitu sulit dan begitu berat. Jikalau kita sebagai anak tidak berlaku adil terhadap orang tua kita, bukankah Kristus akan menghakimi dengan adil? Siapkah kita dihakimi oleh Dia? Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah tunda. Marilah di hari-hari ini ketika masa Advent kita menantikan kedatangan Tuhan, kita lakukan dalam pertobatan yang berarti adalah mendengar sabdanya, melakukannya segera. Amin. Tuhan kiranya menolong kita semua. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan
dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Semua yang sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu dalam kehidupan kami yang dipenuhi dengan pergumulan hidup. Kami percaya Engkau selalu hadir, menolong kami, mendampingi kami, membimbing kami. Di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu terus boleh diberitakan, firman-Mu boleh terus kami cari, kami rindukan, dan mampukanlah kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini menjadi panduan bagi kehidupan kami sehari-hari. Firman yang terus membimbing, mengarahkan kami di jalan yang benar. Mampukan kami untuk rindu pada firman-Mu, sehingga kami terus menggali, mencarinya dengan penuh hati yang takut akan Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa, sebagai umat-Mu mampukan kami untuk mengerjakan pertobatan hidup kami setiap hari. Ketika kami ada di dalam keluarga, mampukan pertobatan kami mengerjakan kasih-Mu, memberikan yang terbaik bagi tiap-tiap anggota keluarga. Kasih-Mu boleh mengisi hidup kami, sehingga juga boleh mengampuni mereka yang bersalah dalam kehidupan keluarga kami. Dalam keluarga kami biarlah ketika ada persoalan-persoalan yang muncul, Engkau pun boleh hadir menuntun kami untuk ada dengan kesabaran, dengan ketabahan, tetap memberitakan kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, kami kerjakan, biarlah firman-Mu juga boleh mengisi di dalamnya. Kejujuran, ketekunan boleh terus tetap tinggal di dalam setiap pekerjaan tangan kami, sehingga sungguh apa yang boleh kami lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan kami menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka boleh mengenal akan nilai-nilai Injil Kerajaan Allah yang boleh tertampakkan melalui kehidupan kami di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, dalam kehidupan kami di dalam masyarakat. Engkau berkati kiranya kehidupan gereja-Mu,
supaya sungguh Tuhan gereja pun boleh bersama-sama menjadi komunitas yang mengerjakan pertobatan bersama-sama, memberitakan kasih Kristus bersama-sama, sehingga setiap warga sekeliling gereja, setiap kehidupan bangsa negara di mana gerejamu ada, boleh merasakan akan kasih Tuhan buat mereka. Nama Tuhan boleh dimuliakan kiranya melalui kehidupan kami gereja-gerejamu. Jauhkan gereja-gereja Tuhan dari perpecahan, pertengkaran, iri hati, kebencian, dengki. Melainkan gereja-gereja Tuhan dimampukan untuk bersatu padu, bersatu hati, menyatakan kasih Tuhan dengan berbagai macam cara melalui kehidupan gerejamu ini. Biar namamu juga boleh dimuliakan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang ada dalam kelemahan, mereka yang dalam kesakitan oleh karena sakit penyakit ataupun karena usia yang lanjut. Tuhan boleh hadir buat mereka, Tuhan boleh jamah hati mereka, sehingga mereka diteguhkan, dikuatkan iman walaupun tubuh mereka saat ini masih lemah. Mampukan mereka menemukan kasih Tuhan dalam keluarga, dalam orang-orang yang memberikan perawatan dan perhatian. Mampukan mereka ya Tuhan untuk disembuhkan, dan ketika mereka sembuh, mampukan mereka mengeluapkan syukur mereka bagi Tuhan dengan seluruh hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka yang tidak disembuhkan, biarlah karena kasih Tuhan juga yang memberikan kekuatan penghiburan, memampukan keluarga yang mendampingi penuh dengan kasih yang tulus, sehingga mereka di dalam kelemahan-kelemahan mereka tetap boleh mendapatkan kesaksian akan kehidupan kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Biar Tuhan yang boleh berkati para pemimpin negeri kami. Engkau yang mampukan para pemimpin kami untuk mengarahkan hati pada kebenaran untuk membangun kehidupan negeri ini. Sebab kami tahu ya Tuhan, begitu banyak orang dikuasai oleh keinginan-keinginan diri, kelompok, kepentingan-kepentingan yang menyesatkan. Namun biarlah tangan kasih Tuhan yang menjaga hati setiap pemimpin kami yang benar, sehingga mereka tetap teguh, tegar pada prinsip yang boleh dipegang. Kami berdoa untuk mereka yang telah salah jalan. Tuhan pun yang juga boleh mampukan mereka tersadar dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa mereka. Sebab kami percaya Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu untuk pertobatan. Karena Tuhan kami berdoa buat mereka yang tersesat. Bila Tuhan yang boleh arahkan kehidupan mereka kembali tersadar, melihat jalan yang Tuhan tunjukkan. Mampukan kami sebagai gerejamu membawa dampak, memberitakan nilai-nilai Injil Kerajaan Allah, sehingga membawa dampak untuk tempat ini, kota Solo, untuk bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerjakan pertobatan kami dan memberitakan suara pertobatan bagi sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kristus yang telah mengajar kami menaikkan doa ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur melalui persembahan dengan mengingat firman-Nya yang ada di dalam Mazmur 98 ayat yang ke-8 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Selama kantong kolektor diedarkan, kita akan pujikan dengan SNC 218, Kuberikan Hidupku. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Kita akan pujikan Pujilah Khalik Semesta dan melanjutkan dengan doa persembahan. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia yang Engkau berikan bagi dunia ini. Engkau telah berkenan untuk memberikan anugerah keselamatan dan berkat bagi kehidupan seluruh ciptaanmu sampai hari ini. Bahkan Engkau tidak pernah berhenti dalam memelihara kehidupan kami semuanya.
Sesungguhnya tak mampu kami membalas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Jika kami memberikan persembahan saat ini semata-mata sebagai bentuk ungkapan syukur kami kepadamu, terimalah ya Tuhan persembahan kami ini. Sucikan dan kuduskanlah persembahan ini agar menjadi layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa dalam kasih dan kemurahan-Mu. Amin. Biarlah Tuhan memimpin hidup kita, agar kita tidak tersesat di tengah arus hidup menderas. Tuhan pimpin anakku, agar tidak tersesat. Bila kau tetap dekat, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Persiapkanlah dirimu dengan hidup dalam pertobatan. Kami setia hidup dalam pertobatan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.